Mantap. Dua, Lanjut. dua. Ntar, Mbak yang di belakang dulu. Bu TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak ada presentasi nih jadinya. Alhamdulillah, saya mau nanya. Kan mungkin minta apa istilahnya laporan ataupun solusi ya. Seperti saya yang orang istilah suami udah pensiun dan saya istilahnya untuk sekarang itu lebih banyak makan tabungan Pak. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Masuk makan tabungan. Nah, kebetulan kan memang untuk perak dulu pernah yang lihat yang Mas yang tadi yang wakala itu pertama ketemu mungkin pas Togar yang di Cirebon melihat Masya Allah perak itu begitu rapi dan begitu cakepnya. Akhirnya karena dana untuk membeli itu nggak ada lagi ya, akhirnya sebagian yang kita tabung itu akhirnya kita belikan ke ya mungkin karena kita tabungan emas ya, sebagian kita jual untuk beli ke perak. Terus katanya sama teman-teman istilahnya kita pengen juga untuk menjual ya, sedangkan perak itu kan limited ya, istilahnya kan istilahnya 300 gitu. Kita belinya mungkin cuma 1 atau 2. Kalau kita jual lagi ada rasa takut nggak punya lagi. Nah itu mungkin solusinya gimana ya istilahnya, itu satu. Yang keduanya tadi yaitu tadi istilahnya dia kita punya tabungan emas kita jual untuk beli perak itu sebaiknya itu betul atau tidak. Terima kasih. Oke, wah. Ini pertanyaannya berat sebenarnya. Jadi gini Mbak, saya juga sebenarnya kadang-kadang sangat sayang menjual barang koleksi saya. Tapi ini nggak bakal dibawa mati, gitu kan? Cuan bungkus saja. Kita putar terus saja. Jangan sampai karena kita sayang ini barang, nggak kita jual-jual. Buat apa? Tujuannya tuh buat apa? Kita beli ini buat berdagang, ya dagangkan. Kecuali memang kita beli ini memang buat disimpan, ya simpan. Kalau cukup rezekinya, beli 2, yang 1 dijual, yang 1 simpan. Dua-duanya berarti ya. Betul. Jadi tergantung di kitanya. Tadi sayang nih mau dijual. Ingat dulu, ini beli tadi buat apa? Kalau kita belinya memang buat dagang, dagangin. Mbak Elin tadi tuh, nih tadi saya jadi buka rahasia, yang koin merah itu punya saya. Dibeli sama Mbak Elin. Sayang banget, dia maksa banget. Berarti udah cuan ya? Cuan. Karena barangnya susah lagi. Sekarang saya mau nyari barang itu nggak dapat lagi. Om Jaswa tiba-tiba dapat. Jadi memang beli terus sayang jualnya pasti ada karena barangnya menarik. Apalagi yang koin-koin emas yang sangat jarang itu. Nah, jadi kembali lagi nih, ini Om Taufik pernah bahas ini juga waktu di Solo ya. Iya. Kita ini sebagai apa? Kita membelinya sebagai investor kah? Sebagai kolektor, saver, atau ikut-ikutan, atau kolektor? Kalau saya lebih suka di sini. Saya beli buat koleksi, ada yang suka mau beli cuan nih. Bungkus. Saya cari lagi yang lain, yang lebih murah, yang masih bisa saya koleksi, jadi dapat untungnya. Saya punya 10 koin, saya jual dengan harga profit 10% per koin. Kalau saya laku 10 berarti kan saya punya modal buat beli 11. Yang 1 gratis. Bayangkan nih. Jadi paling suka di sini. Kesenangan saya untuk berburu sesuatu dapat. Dagangnya juga dapat, cuannya juga dapat. Waktu itu siapa lagi juga? Pasti siapa yang koleksi panda di sini? Yang berternak panda. Dari tahun berapa, Om? 2010 sampai 2024. Berarti ada 14 keping koin. Kalau ada yang mau jualnya 1 set, dijual nggak? Jual. Asal untung. Asal. Itu sayang loh, tahun 2010 sekarang susah nyarinya. Banget. Saya pengen jual. Tuh kan? Koleksinya mulai tahun berapa, Mas? Enggak, saya
operan dari teman. Oh, Mulai beli perak itu dari tahun berapa? Dari 2022. oh, Baru sekitar 2 tahun dia. Tapi kan ada kesenangan sendiri mengumpulkan itu menjadi set. Seharusnya bisa lagi dari tahun 1986 kan, cuman kan harganya udah terlewat mahal. Jadi dari 2010 sampai 2024. Ada yang pandainya 3, ada yang pandainya 1, ada yang pandai lagi merosot, beda-beda lah. Iya, jangan ketawa beneran. Ya kan ada panda main perosotan. Kita senang mencarinya. Ini udah ada nih, ada duit nih, gue mau cari yang 2009. Nyarinya itu susah, tapi kalau dapet senang. Tapi ada yang mau beli nih. Kalau saya jual. Terus saya pelihara kukabura. Saya pelihara koala. Ganti-ganti aja. Pelihara komodo. Pelihara komodo. Pokoknya apapun. Memang akan sayang sama barang yang cantik itu. Tapi kalau memang kita tujuannya koleksi aja, jangan dijual. Tujuannya mau didagangkan, dagangin. Walaupun cuma 1. Om Taufik ini selalu beli, tapi tidak pernah dia jualan. Jadi mungkin dia sifatnya gitu. Tapi kalau dipaksa jual juga dia. Penimbun berarti. Iya. Jadi memang tergantung masing-masingnya. Kita juga pasti sayang kok. Saya punya koi itu, yang koi bar itu kan harganya cukup mahal kan? Oh. Ada bar gambarnya koi 100 gram, dia 1 pasang. Dipaksa beli. Saya sayang banget itu, koin itu cuma ada 20 biji di dunia. Tapi ada yang maksa beli, ya udah deh. Daripada ini juga kasihan nggak bisa tidur ya. Kasihan dia nggak bisa tidur, terus nggak ada yang tahu umur ya Mbak. Kalau saya besok mati juga saya nggak bawa itu koi kok. Biarin aja berputar. Siapa yang punya koi? Nah tuh. Nah, tuh, bawa. Oh, nggak bawa. Lihat Ada yang bawa koleksi koinya nggak? Koi bar. Koi. Foto ada foto. Video banyak. Video. Om Alif punya kan? nanti kayaknya ada foto-fotonya. Jadi kita cari. Sekarang Saya punya 3. Nah, dia punya 3. Saya akan dipaksa. Nunggu orang pada nggak punya semua udah. Iya. Saya ada juga sekarang waktu itu saya pelihara panda. Ada yang mau beli dijual. Sekarang saya peliharanya maple. Tapi maple mulai dipancing-pancing nih. Jadi kita putar terus saja. Sorry, Om. Bentar. Ayo. Tambahan. Ya, ini tambahan sebelum makin ini ya. Maksudnya jangan. Kalau Om Kavi ini kan bisnismen ya, dia gas. Kalau saya di fungsinya ngerem nih. Ya. Jangan sampai yang seperti di sini. Ya, umur. Bapak Ibu pernah tahu the biggest FOMO di dunia nggak? Selain Lohan, selain Monkey business. Selain apa? Selain Lohan apa lagi tuh biasanya? Batu akik. Batu akik ya. Pernah dengar tulip mania nggak? Tulip mania pernah. Mungkin sebagian kecil ada, sebagian besar belum. Tulip mania itu pernah terjadi pada tahun 1637-1638. Jadi sebuah umbi bunga tulip di Belanda. By the way, bunga tulip itu khas Belanda ya? Asalnya dari mana? Turki, betul. Satu umbi bunga tulip itu dijual dengan harga 5 hektar tanah. Atau dengan harga, mungkin kalau seorang pengrajin, gajinya 300 gulden setahun, ini dijual satu umbi itu 3.000 sampai 4.000 gulden. 10 tahun penghasilan seseorang. Satu umbi. Itu biggest FOMO. Dan harganya hancur dalam hanya hitungan minggu. Nah, ini bukan artinya saya menggembosi Bullion Spot, enggak. Tapi jangan sampai teman-teman terjebak ke FOMO ya. Jadi ada satu produk kayak tadi Om Kavi. Ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Pelajari dulu perak, Bullion Spot itu seperti apa, gabung ke komunitas. Kalau nggak jadi distributornya dulu, silakan gabung ke komunitas perak lainnya. Di situ teman-teman bisa belajar. Kalau sudah belajar, udah paham, silakan ikutan dagang. Silakan kita dagang. Kalau tadi saya ada di
Saya nggak jelas sih sebenarnya di mana ya. Nah, penimbun itu Penimbun itu konotasinya negatif, spekulator. Spekulator. Dia menimbun sengaja supaya barangnya sedikit lalu Iya. spekulan. Kayaknya Om saver deh. Saya ada di kolektor untuk beberapa item. Saya juga saya kolektor sih. Saya ready untuk menjual apabila harganya cocok. Iya Mas, koi. Sama satu lagi saya mau ngomong mengenai ini ya. Jadi tadi harta semua nggak akan kita bawa mati ya. Itu tadi yang saya maksud dengan perencanaan keuangan itu untuk mencapai tujuan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu berdagang, berinvestasi, perak itu bisa membuat Bapak Ibu mencapai tujuan-tujuan keuangan. Harapannya dengan mencapai tujuan keuangan tadi, itu bisa membantu pencapaian tujuan hidup. Jadi tujuan itu kita bagi 3. Satu, tujuan hidup di akhirat, yang di sini saya percaya Bapak Ibu pasti pilihnya surga. Sama tujuan hidup di dunia, mau jadi apa di dunia ini. Bapak Ibu pengen dikenang sebagai apa? Om Kafi mungkin pengen dikenang sebagai seorang pengusaha perak yang mampu membawa manfaat untuk distributor-distributornya mencapai tujuan keuangan. Nah, itulah tujuan hidup di dunia. Untuk mencapai tujuan hidup tadi, Om Kafi menggunakan tujuan keuangannya. Gua harus bisa invest di perak, gua harus bisa educate teman-teman di perak. Itu tujuan keuangan. Jadi kalau teman-teman siapapun, mau investor, mau kolektor, kalau itu bisa membantu tujuan hidup Bapak Ibu di dunia, harapannya bisa membantu ke akhirat. Tuh, esensinya gitu. Cukup menjawab Pak? Kurang. Kalau kurang nggak apa-apa, kita diskusi. Bagaimana melepas rasa sayang terhadap koin itu? Pas aja cuan bungkus. Gimana? Saya terus. Banyak kan? Tambah sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pemula yang ingin membeli untuk perak, caranya gimana? Atau yang langsung kecil-kecil dulu atau yang besar? Oke. Terima kasih. Sip, ini akan menjadi pertanyaan. Kalau misalnya nanti tadi berminat menjadi pedagang, pertanyaan seperti ini pasti akan banyak banget. Akan berulang. Tujuannya untuk apa dulu, Mbak? Untuk tabungan atau untuk investasi? Untuk tabungan beli yang semurah. Murah itu berarti harus besar. Emas 100 gram lebih murah daripada emas 1 gram kan? Bener nggak? Emas 100 gram lebih murah daripada emas 1 gram. Harga per gramnya. Jadi perak 250 gram atau 50 atau 10 oz atau 500 gram itu lebih murah dibandingkan koin 1 oz. Itu kalau lihat besar atau kecilnya. Tapi kembali ke diri kita, budgetnya berapa? Kita punya tabungan berapa nih? Cuman 500-600, berarti beli koin. Yang bentuknya koin. Yang kita suka dan beli yang generik. Supaya kalau tabungan tadi berarti kan kalau butuh kita harus jual. Supaya nggak rugi. Kalau budgetnya besar, batangan itu lebih bagus atau? Kalau budgetnya besar untuk tabungan, batangan lebih bagus. Budgetnya besar untuk investasi, beli yang barang langka. Yang rare. Yang sulit dicari, yang orang lain nggak punya. Saya jual koin Maple Leaf itu ke Mbak Elin berapa, Mbak? 4,5 juta. Sekarang saya 6 juta, 7 juta saya beli, saya mau. Tapi dia nggak mau. Karena barangnya cuma dia gitu. Kan nggak contoh. Jual juga. Cuma dia itu. Jadi Pas juga sama dia. itu jadi patokannya. Punya uang, kita tadi makanya perencanaan keuangan itu kita harus pahami. Kita beli apa untuk apa. Gitu. Ini punya uang 20 juta buat tabungan. Tabungan ya. Berarti beli yang generik. Di emas juga beli emas cukim. Kayak buat investasi tadi yang batangan. Buat tabungan yang besar beli yang murah. Berarti batangan murah.
Buat investasi, beli yang langka-langka. Tapi tahu ya, investasi itu mengandung risiko. Ya, mengandung risiko. Ya, risikonya tadi kita kan nggak tahu kalau kebakaran, kalau tiba-tiba ada yang nggak suka. Tapi jangan salah, kadang-kadang koin-koin generik itu bisa tiba-tiba harganya melambung. Siapa yang ngerasain tiba-tiba koin Elizabeth mati, harga koin Elizabeth jadi naik? Koin itu jadi koin gambar terakhirnya Queen Elizabeth. Setelah itu Charles. Charles sekarang jadi harganya murah. Tiba-tiba Charles cancer. Berarti ini ada kemungkinan, ini kita nggak tahu ya. Iya kan, umur udah tua, cancer gitu kan. Kalau tahun depan nggak ada, itu berarti kan koinnya cuma sedikit. Prince William. Jadi Prince William. King William. Gitu kan? Itu padahal koin generik loh. Tapi ada nilai historis tiba-tiba di situ. Gimana? Silakan. Tuh banyak. Gak apa-apa, diskusi terus. Mbak. Satu-satu. Yap. Pertamanya saya mendapatkan perak dari mana? Oh, mendapatkan dari mana? Komunitas atau gimana? Atau ke Antam? Saya belum tahu. Oke. Jadi setelah kita tahu kita punya budget berapa, kita tahu mau beli apa dan di mana, berarti di mananya? Di mananya? Di komunitas yang sudah ada boleh. Di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada. Perak ini sekarang sudah cukup lebih mudah dibeli dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Saya pulang kuliah, saya mau beli atau jual ini nggak dapat itu. Koin itu nggak bisa didapat, susah didapatnya. Sekarang saya mau beli, Tokopedia banyak. Kalau ada komunitas-komunitas mulai ditanya nggak apa-apa. Saya mau koin ini buat ini, budget saya segini. Pasti ada yang nyariin. Koin perak bar Antam harganya mahal, tapi ada yang suka, jadi beli Antam nggak apa-apa. Lebih mahal daripada Heraeus dari Jerman. Itu harganya barangnya lebih gramasinya lebih besar. Tapi nggak suka, sukanya Antam, ya apa-apa beli aja. Yang budgetnya sesuai, yang kita suka. Di mananya yang kita percaya. Tokopedia kadang-kadang juga suka ada yang nakal. Kalau Mbak kenal sama siapa pedagang perak, lu tanya aja. Dan bandingkan harganya. Enggak Om, ntar Om yang belakang itu dulu. Siap. Saya juga sama kayak Cendris ya, jadi dari tabungan itu tabungan emas itu posting banyak end user kemudiannya banyak yang nanya gitu. Alhamdulillah kalau emas itu perputaran keluar masuk barangnya cepat gitu kalau emas. Kalau perak tuh maksudnya agak Belum liquid ya. Kata tadi kata Mas Kapit tadi kalau di luar tuh orang udah lumrah ya dengan koin perak ya. Maksudnya berarti cepat ya liquid ya kalau di Eropa misalnya gitu ya. Yeah. Atau gimana saya nggak tahu saya. Tidak seliquid emas juga. Jadi sebenarnya tergantung beberapa negara. Cuman memang lebih liquid di sana dibandingkan di Indonesia. Nah, berarti koinnya udah Yes. banyak ya. Karena memang tiap tahun negaranya mengeluarkan. Berarti problemnya berarti diproduksi kurang banyak atau gimana ya? Atau misalkan orangnya kurang teredukasi gitu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, kita banyak yang nggak tahu soal koin perak itu bisa dibeli. Nah, jadi ketika saya posting perak misalnya, apalagi kalau perak luar negeri misalnya Maple atau apa gitu, orang tuh nanya, ini ada sertifikatnya nggak? Ini asli? Oke. Nah, kayak gitu. Jadi Ya. kalau mereka itu kan biasanya kalau Antam ada sertifikatnya gitu kan. Oke. Jadi orang-orang tuh ada end user baru. Kalau ini mah dapat end user baru tuh agak kurang. Ya. Siap, betul. Memang itu kendala kita di sini. Kendala kita di sini tuh kita tadi saya sudah bilang, kita tuh Antam minded. Kita taunya emas itu harus dalam kemasan ada sertifikatnya. Coba deh beli emas di luar negeri. Dikasihnya udah gitu aja, itu koin itu udah. Sertifikat, betul. Sertifikatnya di mana? Sertifikatnya di koin itu. Beratnya berapa, kadarnya berapa, keluaran siapa. Misalnya keluaran Royal Canadian Mint, kita cek benar nggak ada di Royal Canadian Mint. Oke, diameternya sekian, timbang aja kalau nggak salah, kalau nggak sesuai, berarti itu palsu. Makanya kenapa namanya logam mulia, tidak bisa ditiru dengan logam lain.
Koin bullion spot misalnya diameter 38 mili, ketebalan 2 mili, berat 31,1, timbang, ukur. Kalau nggak sesuai, berarti itu bukan perak. Bahkan jika ditiru dengan emas yang harganya lebih mahal, ukurannya tidak sesuai. Zinc sama alloy bisa mirip. Emas dan perak tidak bisa diserupai. Itu makanya namanya dia mulia. Gitu. Jadi kalau orang pasti nanya sertifikatnya di mana? Ya di situ sertifikatnya, ada tulisannya itu. Sertifikat apa sih? Kita memang di Indonesia itu terlalu banyak kitanya memang sudah terpaku dengan harus ada suratnya. Iya, uang kertas ada di situ. Itu kan apa yang tertulis di situ. Beratnya berapa di situ. Yang dihargain emasnya atau kemasannya sih? Emasnya apa suratnya? Kita gadai mobil, yang digadai suratnya, bukan mobilnya. Uang receh juga nggak ada sertifikatnya ya? Nah, iya. Tapi kan kita namanya gadai mobil. Tapi mobilnya kita bawa, suratnya yang di. Jadi yang berharga mobilnya apa suratnya? Gitu. Sama kayak perak. Kita mau gadai emas, suratnya atau emasnya yang kita kasih? Kenapa nggak suratnya aja kayak mobil? Ya dong. Yang berharga sih emasnya. Jadi memang kenapa ada beberapa juga teman-teman sering kasih masukan, bullion spot bikin kemasan juga dong, yang ada sertifikatnya, biar kayak Antam, biar orang lebih percaya. Enggak, kita mengedukasi orang buat maju. Jangan kita terpaku, ya harus kayak gitu, enggak harus kayak gitu. Kita yang berharga itu si peraknya. Bukan si kemasannya. Selain itu juga, itu menekan kos produksi juga. Biaya bikin kemasan itu mahal loh. Tuh, jadi biar bagaimana caranya supaya orang-orang bisa beli perak terjangkau. Ternyata peminatnya banyak, makanya harganya naik. Yaitu manfaat yang didapat sama pedagang. Tuh, saya menyebarkan ilmunya aja, supaya orang-orang mau beli perak. Kalau nggak mau beli emas, beli perak. Yang penting nabung. Cukup jawab. Jatuh lagi Om. Ya udah Om dulu. Kita nggak ada presentasi nih Om ya. Jadi kita tanya jawab aja. Mau itu nggak? Lelang apa? Oh iya. Lelang atau apa? Nggak. Oh iya. Nanti dibat selesai dulu. Selamat siang. Ini saya ada sedikit di luar topik. Cuma tadi saya sempat tanya Pak Joshua, cuma saya masih bingung, jadi saya ingin bertanya. Waktu saya bergabung di komunitas ini, saya tiba-tiba teringat waktu saya masih kecil, sekitar tahun 80-an, mulai dari tahun 80 sampai tahun 90, saya setiap kali kalau misalkan saya sekolah dapat nilai 100, saya dikasih ada uang kuno, ada perangko kuno zaman Belanda zaman dulu. Iya. Ada uang koin itu ada yang bolong di tengah, ada yang segitiga di tengah, yang tahun 1800, 1820, 1860 itu yang udah lama banget. Dan ayah saya bilang ini jangan jual, kalau memang dijual pun nggak bisa laku kecuali jual di lelang. Nah pada saat itu saya nggak ngerti karena masih kecil ya. Tahun 90-an itu saya ke tempat balai lelang namanya itu di Cikini di Jakarta. Itu tempat balai lelang khusus buat perangko, koin kuno dan uang kertas. Uang kertas kuno pun juga saya ada masih zaman Belanda, masih sebelum Indonesia merdeka. Nah pertanyaannya itu karena saya nggak mengerti nilai value-nya itu berapa. Sementara saya udah cek di Google tempat balai lelang di Jakarta atau di Indonesia itu belum ketemu tempatnya itu di mana. Sementara yang saya tahu itu tempat lelang itu yang di luar negeri, dan saya udah masuk online, saya udah register, tapi ternyata Indonesia nggak masuk. Tapi yang betul memang sih ada koin-koin yang negara lain punya. Cuma pertanyaan saya, kalau saya nggak mengerti apakah di komunitas ini ada tempat untuk ya udah sih tahu nih siapa yang kira-kira tahu yang bisa menilai industri value-nya itu, karena ini saking kunonya, saking langkanya. Jadi saya nggak mengerti ini nilai berapa sih. Karena sih ada perangko, koin, dan uang kertas, yang itu pertanyaan yang sama. Pertanyaan kedua, jika benar Indonesia terjadi redenominasi
angka 03 yang dihilangin tahun depan. Rencana kan rencana pemerintah. Apa dampak emas dan perak itu terhadap Indonesia? Oke. Terima kasih. Berat-berat ya pertanyaannya. Cara kalah desak Anies, ini desak Afi. Jadi ya komunitas ini sebenarnya lebih ke arah perak sih Om. Kalau itu masuk ke ranah numismatik. Memang menyimpan uang-uang koleksi. Orang-orang yang tahu di numismatik lebih pakar. Ada beberapa juga di numismatik itu. Termasuk sebenarnya medali masuk di numismatik. Om Rinaldi salah satunya, distributor BS itu dia juga pakar numismatik itu. Koleksi numismatiknya luar biasa. Cuman itu kita berdasarkan koneksi berarti Om. Saya sendiri saya nggak tahu soal itu. Koin langka saya nggak tahu. Mungkin koin bong Cina tahun sekian sampai saya nggak tahu. Cuman pasti dari koneksi-koneksi ini dengan banyak kita masuk di grup-grup pasti ada yang nyambung ke arah sana. Karena ayah saya pun juga belinya di lelang. Iya. Dari lelang. Betul. Kita juga beberapa sekarang udah beberapa lelang-lelang, tapi yang kita lelang adalah koin rupiah yang ada peraknya. Tadi di depan juga ada kan koin perak asli Indonesia, koin Belanda, yang seperti itu. Kalau yang sudah ancient, mungkin banyak yang mereka lebih mengerti dibandingkan saya. Tapi mungkin teman-teman lain ada yang mengerti. Tadi pertanyaan kedua apa? Oh, redenominasi. Ini pertanyaan sangat teoritis ya Om. Redenominasi itu tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Dia butuh penyesuaian sampai 10 tahun lebih. Jadi tidak bisa tiba-tiba besok angka 1000 menjadi 1. Itu butuh masa transisi yang sangat panjang. Kan pernah terjadi tahun 70-an. Betul, dan itu butuh waktu 10 tahun. Enggak tiba-tiba besok angka 1000 jadi 1, uang 1000 tidak berlaku, yang berlaku 1. Enggak bisa begitu. Itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa butuh waktu yang sangat lama? Supaya Indonesia menjadi ekonominya tetap stabil. Sama seperti semua uang Queen Elizabeth harus diganti menjadi gambar King Charles. Karena Queen sudah mati, sekarang udah King. Bener kan? Tapi itu 5 tahun lagi, berjalan selama 5 tahun. Jadi uang yang masuk ke bank tidak akan keluar lagi, harus diganti dengan King Charles. Dan begitu selama 5 tahun, supaya tetap stabil. Efeknya apa? Sebenarnya nggak ada efeknya terhadap harga. Kalau kita bilang redenominasi akan ada efeknya, ada 2 efeknya. Yang ada redenominasi yang berhasil, saya lupa di negara mana. Ada redenominasi yang tidak berhasil. Saya juga lupa di mana? Zimbabwe itu hiperinflasi. Iya, itu hiperinflasi. Berbeda dengan redenominasi yang menghapus angka 0. Gitu. Efeknya akan seperti apa? Kita nggak tahu. Ya, kalau tahunya jadi bagus, ya ekonominya tetap stabil, bagus. Kalau tiba-tiba ekonomi turun, kalau ekonomi turun, kita yang memegang aset fisik yang menang. Yang fisik. Ya. Kalau ekonomi tidak stabil ya, tiba-tiba riot lagi, crash kayak tahun 1998. Yang megang emas aman. Gitu. Yang megang dolar untung pada saat itu. Yang megang rupiah boncos. Tuh. Biar bagaimanapun aset fisik menjadi safe haven. Emas, perak, generik, collectible di saat krisis itu tetap paling bagus. Zaman corona yang megang saham nangis. Tapi habis itu balik. Berarti collectible harus melalui koneksi ya. Nah, saya coba mencari koneksinya itu gimana? Sekarang komunikasinya ada. Ya dari komunitas ini ada 1-2 orang yang ke numismatik memang ada. Pasti sekarang jauh lebih gampang mencari komunitas kok. Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, Telegram, mudah. Sudah lebih mudah, tinggal tanya-tanya gampang. Nih kita mau apa tadi Om? Terima kasih, sama-sama. Ntar dulu, sebelum pertanyaan yang berikutnya, ada Om Jaswa. Saya ada 2 lagi. Oke. Biar nggak ketinggian suasana udah berbeda. Dari teman-teman mukanya agak cenghar gitu ya. Katanya sini dapat ilmu. Memang isinya pertanyaan semua. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, karena kalau terlalu lama nanti terancam
Amin. Ya, kalau lama duduk ntar lanjut. Bapak Ibu, tahun 2024 terkenal dengan tahun Naga. Naga kayu. Tahun pemilu ya. Terkenal tahun 2024